Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Pangestu Wibowanti, NIM 860495736 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul pencernaan makanan pada manusia. Adapun tujuan dari praktikum ini dilakukan untuk mengetahui bagian atau urutan dari pencernaan makanan manusia. Di sini saya sudah memiliki gambar dari proses pencernaan manusia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencernaan makanan. Baik, pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Di sini adalah mulut. Di dalam mulut ini makanan akan dikunyah oleh gigi. Nah, itu adalah pencernaan mekanik, di mana gigi akan mengunyah makanan hingga lebih halus. Nah, selain itu, di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu pergerakan penghancuran makanan yang dibantu oleh air liur. Di dalam pencernaan air liur tadi, ada enzim yang membantu, yaitu enzim amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula sederhana. Nah, setelah itu makanan disalurkan ke kerongkongan. Di sini ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Namun tidak ada enzim. Ini hanya sebagai proses penyaluran saja. Oke, setelah di kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Saat di lambung, makanan akan diaduk dan dicerna oleh lambung secara kimiawi. Ada zat dan enzim yang bekerja di sini. Adapun zat dan enzim yang bekerja pada lambung, yang pertama ada asam klorida atau HCI. Ia berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Selanjutnya ada enzim pepsin yang berguna untuk mengubah protein menjadi pepton atau protein sederhana. Selanjutnya ada enzim renin, biasanya pada bayi. Ia berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Selanjutnya, setelah dari lambung, makanan akan dicerna oleh usus halus. Ya, nah di sini usus halus akan mencerna makanan lebih lanjut, dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan dari hati. Disinilah sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh dan masuk ke darah. Halus terdapat enzim dari pankreas. Yang pertama ada enzim amilase. Nah, enzim amilase ini mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Ya. Selanjutnya di usus halus juga ada enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada juga enzim dari dinding usus, ya di sini. Yang pertama itu ada enzim maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian juga ada enzim sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada juga enzim peptidase. Peptidase itu mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, sebelumnya ada juga enzim laktase, yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian selain enzim-enzim tersebut, ada juga tadi cairan dari hati. Nah, cairan dari hati ini membantu untuk memecah lemak menjadi bagian yang kecil agar dapat mudah dicerna. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Oke, kemudian sisa makanan dari usus halus akan masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini akan diserap air sisa makanan sehingga nantinya sisa makanan itu akan menjadi lebih padat. Nah, setelah itu terakhir makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses.
Nah, jadi urutannya yang pertama tadi dari mulut dengan gerakan gigi dan juga ada bantuan dari air liur, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir sisa makanan akan masuk ke anus dan dikeluarkan dalam bentuk feses seperti itu. Sekian praktikum IPA pencernaan makanan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.